Selamat pagi kepada Bapak dan juga Ibu, serta saudara-saudari yang saya kasihi. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat sentosa. Saya Melani Kijamasa Putri dengan NIM 211701056, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi D3 Keperawatan, Universitas Veteran Jakarta. Jadi, di sini saya akan menjelaskan kepada Bapak dan juga Ibu serta saudara-saudari yang ada di sini mengenai hipertensi. Mungkin dari sebagian kita masih merasa asing dengan kata hipertensi itu. Maka dari itu, saya akan mengajak kita semua untuk memahami apa itu hipertensi lebih lanjut. Baik, sebelum saya bahas lebih dalam, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu outline atau apa yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian dari hipertensi itu sendiri, yang kedua adalah penyebab dan juga gejala pada hipertensi, yang ketiga adalah faktor risiko yang menyebabkan hipertensi, dan yang terakhir adalah pengobatan serta pencegahan pada hipertensi itu sendiri. Oke, untuk yang pertama-tama pastinya kita harus tahu dulu dong definisi dari hipertensi itu sendiri. Nah, apa sih hipertensi itu? Hipertensi atau yang kita lebih kenal dengan nama tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah kita berada di 130/80 mmHg atau bisa lebih. Nah, kalau tidak ditangani segera, hipertensi ini bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit serius yang mengancam nyawa, seperti gagal jantung, penyakit ginjal, dan juga stroke. Menurut American Heart Association atau AHA dalam Kemenkes pada tahun 2018, hipertensi ini disebut sebagai silent killer. Kenapa? Karena gejalanya ini sangat bermacam-macam pada setiap individu dan hampir sama dengan penyakit lain. Jadi kita tidak tahu apakah kita sedang mengalami hipertensi atau bukan. Tekanan darah bisa diartikan sebagai kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh, yaitu pembuluh darah utama yang berada di dalam tubuh. Besarnya tekanan ini tergantung pada resistensi pembuluh darah dan seberapa keras jantung bekerja. Nah, semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan juga semakin sempit pembuluh darah arteri, maka tekanan darah akan semakin tinggi. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah kita terkena hipertensi atau tidak, kita bisa melakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Setidaknya untuk orang dewasa, dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan darah, termasuk juga tekanan darah setiap 5 tahun sekali. Selanjutnya adalah penyebab hipertensi. Penyebab hipertensi terbagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer itu kita tidak ketahui penyebabnya dengan jelas dan pasti, tetapi ini bisa dikaitkan dengan gaya hidup pada manusia. Sedangkan hipertensi sekunder ini cenderung muncul tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah lebih tinggi dari hipertensi primer. Hipertensi sekunder ini juga disebabkan penyakit lain, misalnya lupus, kerusakan organ, atau cacat jantung bawaan. Jadi ini tidak disebabkan oleh gaya hidup, berkebalikan dengan hipertensi primer. Selanjutnya adalah gejala pada hipertensi. Pada umumnya, hipertensi tidak disertai dengan gejala atau keluhan tertentu. Tetapi kita dapat lihat keluhan yang tidak spesifik yang terjadi pada penderita hipertensi, seperti terasa sakit kepala atau pusing, penglihatan kabur, jantung berdebar-debar atau terasa sakit di dada, mudah lelah dan juga gelisah.
Faktor risiko yang menjadi penyebab hipertensi. Faktor risiko hipertensi juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor yang tidak dapat dirubah, dan yang kedua adalah faktor yang dapat diubah. Kita bisa lihat pada gambar, faktor yang tidak dapat diubah seperti umur, jenis kelamin, riwayat keluarga, ataupun genetik. Dan faktor yang dapat diubah adalah faktor risiko yang diakibatkan perilaku tidak sehat dari penderita hipertensi, seperti merokok, kurangnya makan buah dan sayur, konsumsi garam berlebih, kurangnya aktivitas fisik, berat badan berlebih, dislipidemia, dan juga stres. Nah, untuk itu, kita harus lebih aware lagi terhadap kondisi kesehatan kita. Pasti banyak dari kita bertanya, kenapa sih hipertensi bisa seberbahaya itu? Nah, karena kalau jika tidak terkontrol, hipertensi itu dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, retinopati atau kerusakan pada retina, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan cerebral atau otak, dan gangguan syaraf. Nah, yang terakhir adalah pencegahan dan juga pengobatan pada hipertensi. Hipertensi ini bisa kita atasi dengan cara menjalani pola hidup yang lebih sehat, seperti mengonsumsi makanan sehat, menghentikan kebiasaan merokok, dan mengurangi konsumsi minuman yang berkafein. Terutama buat bapak-bapak nih, harus lebih dikurangi lagi ya. Selanjutnya, jika tekanan darah sudah cukup tinggi, kita juga diharuskan mengonsumsi obat penurun tekanan darah. Dan untuk mencegah tekanan darah tinggi, lakukanlah olahraga secara rutin dan juga jagalah berat badan agar tetap ideal. Periksakan juga tekanan darah kita secara berkala ke dokter, terlebih jika kita memiliki faktor yang dapat meningkatkan risiko hipertensi. Wah, tak terasa kita sudah berada di penghujung akhir. Berikut ini adalah link di mana saya mencari informasi mengenai hipertensi. Sekian pemaparan materi mengenai hipertensi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mudah dimengerti dan dipahami oleh Bapak dan juga Ibu serta saudara-saudari. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya izin akhiri. Selamat pagi.